Waalaikumsalam. Si nangkene terus iki. Dari rumah. Loh, nganter kemana tuh? Anak antum di mana sekolahnya? Mana itu? Daerah mana? Daerah mana? Oh, daerah. Oh. Anu SD ya? SD itu. Untung. Katanya hilang. Hah? Katanya hilang. Hilang ya. Itu Hilang satu. kotaknya Hilang satu. Oh, hilang Yang satu. di ibu-ibu. Yang dua uang enggak. Tempatnya Ustaz Ami juga hilang kan ya? Tapi kalau tatami cuma uangnya aja. Kalau Oh, iya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali akan mengkaji kitab Rukun Iman yang insyaallah taala kita akan sampai kepada fitnah kubur. Bagi jamaah yang memiliki kitabnya bisa dibuka pada halaman 78. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Al-Ustadz Aminur Bait hafizahullah taala, ya tafadhal masykuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Syarah Usul Iman. Dan kita masih berada di iman kepada hari akhir. Bagi jamaah yang membawa bukunya silahkan dibuka halaman 78. Cakupan iman kepada hari akhir itu meliputi peristiwa sejak kematian sampai surga dan neraka. Sejak kematian sampai surga dan neraka. Dan termasuk juga tanda-tanda adanya kiamat sebelum terjadinya kiamat. Seperti munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, serta tanda yang lainnya. Sehingga iman kepada hari akhir ada dua jalur. Yang pertama berkaitan dengan berakhirnya kehidupan manusia di alam ini, dimulai dari kematiannya sampai adanya surga dan neraka. Yang kedua, sebelum berakhirnya kehidupan bumi ini, yaitu dimulai dari adanya tanda-tanda hari kiamat yang muncul di akhir zaman. Apabila ada salah satu dari hal yang wajib untuk diimani tentang masalah hari kiamat dan ditolak oleh seseorang, maka penolakan ini menunjukkan imannya kepada hari akhir tidak sempurna. Ada yang cacat. Misalnya dia tidak mengakui adanya Dajjal, maka iman dia kepada hari akhir cacat. Dia tidak mengakui Nabi Isa turun, iman dia kepada hari akhir menjadi cacat, dan demikian seterusnya. Sebagian di antara mu'allaf yang mereka belajar tentang Islam tidak mengimani Nabi Isa turun di akhir zaman, karena mungkin berangkat dari kecemburuan dia terhadap akidah yang baru, sementara akidah sebelumnya juga mengajarkan yang sama. Nanti Nabi Isa akan datang di akhir zaman. Tapi bedanya, bagi akidah lama orang mu'allaf ini dulu sebelum dia mu'allaf itu meyakini Nabi Isa akan hadir di akhir zaman, lalu membela penganut agamanya. Sementara kita kaum muslimin, kita juga mengimani Nabi Isa turun di akhir zaman.
namun beliau menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama ada kehadiran Isa di akhir zaman, tapi beda orientasi. Nah, si mu'allaf ini merasa kalau saya mengimani Nabi Isa turun di akhir zaman, apa bedanya dengan akidah saya yang lama dulu sebelum masuk Islam? Akhirnya dia menolak hadis yang menyebutkan kalau Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tapi jelas ini adalah pemahaman yang salah, sebab hadis yang menyebutkan Nabi Isa turun di akhir zaman adalah hadis sahih mutawatir, sehingga validitasnya tidak bisa terbantahkan. Baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membaca terlebih dahulu keterangan penulis tentang fitnah kubur. Nah, Bismillah. Termasuk juga ke dalam iman kepada hari akhir, yaitu mengimani segala yang akan terjadi setelah kematian. Seperti yang pertama adalah fitnah kubur, yaitu diajukannya pertanyaan kepada orang yang mati setelah dikubur tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya, di mana Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, di mana dia akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, di mana orang-orang kafir akan mengatakan, aku tidak tahu. Sementara orang-orang munafik atau orang yang ragu-ragu akan mengatakan, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengatakan hal itu. baik. Termasuk bagian dari mengimani hari akhir adalah beriman sejak peristiwa kematian. Pokoknya sejak manusia mati, iman hari akhir berlaku di sana. Artinya kita harus mengimani dimulai dari adanya kematian dan konsekuensi setelahnya, kejadian-kejadian setelahnya. Termasuk diantaranya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan yang disampaikan kepada orang mati setelah dikubur. Pertanyaan yang disampaikan kepada orang mati setelah dia dikubur. Pertanyaannya tentang apa saja? Tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa orang yang diutus kepadamu, yaitu Nabi. Allah meneguhkan orang yang beriman sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim alias orang yang tidak mau beriman sehingga dia tidak bisa menjawab. Dia mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Tidak tahu saya. Saya tidak tahu. Jawaban tidak tahu diterima atau tidak? Tidak diterima. Orang munafik juga ragu dan dia menjawab, la adri sami'tun nasa yaqulun fa aqulu kama yaqulun. Saya tidak tahu. Cuman saya dengar orang-orang mengucapkan kayak gini, lalu aku ikut-ikutan. Karena dia agamanya hanya ikut-ikutan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya ulang. Apa makna fitnah kubur? Nah, kelas berapa, Mas? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 7. Masya Allah, banyak sekali ya sekarang kelasnya. Apa makna fitnah kubur? Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di alam kubur. Pertanyaan yang ditujukan kepada mayit di alam kubur. Baik. Tentang definisi fitnah kubur yang tadi disampaikan oleh penulis, pertanyaan yang disampaikan kepada mayit di alam kubur, ini berdasarkan hadis
dari Asma bintu Abi Bakrin. Dari Asma bintu Abi Bakrin. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur." Sesungguhnya diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur. Telah diwahyukan kepadaku kalian akan mendapatkan fitnah di alam kubur. Dan yang dimaksud dengan fitnatul kubur adalah pertanyaan ketika di alam kubur. Kenapa disebut sebagai fitnah? Karena dia ujian. Fitnah karena dia adalah ujian. Sebab dia adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang baru saja dikuburkan. Sehingga disebutlah fitnah kubur. Dia ujian pertama yang akan dialami oleh manusia pada saat dia dimakamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari fitnah kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari al-kasal, malas, dari sifat malas, wal haram, dan dari pikun. Al-haram sifat tua sampai pikun. Wal ma'tham, dari sumber maksiat. Wal maghram, dari kerugian. Wa min fitnatil qabr, dan dari fitnah kubur serta dari azab kubur. Sehingga ada fitnah kubur, ada azab kubur. Sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Bedanya di mana? Kalau fitnah kubur belum tentu diazab. Kalau azab kubur berarti dia gagal fitnah kubur lalu dia diazab. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Ada fitnah kubur, ada azab kubur. Mafhum ya? Baik. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Dan orang kalau terbebas dari fitnah kubur, pasti tidak diazab. Orang yang terbebas dari fitnah kubur, pasti tidak diazab. Salah satu di antara keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, dia wuqiya min fitnatil qabri, dilindungi dari azab kubur. Dia dijaga dan dilindungi dari azab kubur. Baik. Oleh karena itu, bagi orang yang dia mendapatkan fitnah kubur, maka kita doakan agar diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa setelah dimakamkan, kita doakan, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah beliau dan teguhkan untuk beliau bil qaulis tsabit, dengan jawaban yang tsabit, jawaban yang teguh, yaitu jawaban yang benar. Dan itu persis dibaca seusai pemakaman. Baik, saya ulang ya. Doa setelah selesai memakamkan apa Pak? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu
bil qauli tsabit. Baik. Harus hafal ya. Anggota kajian KUY harus hafal. Tapi kan enggak pernah mengiringi jenazah ke makam, Mbak. Ya barangkali rumahnya dekat kuburan, maka nanti nginguk keluar, Allahumma gfir lahum wa tsabbithum bil qauli tsabit. Tayyib. Selanjutnya, azab dan nikmat kubur. Di alam kubur ada azab dan di alam kubur ada nikmat. Nah, Yang kedua, azab dan nikmat kubur. Azab kubur akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idid zalimuna fi ghamatil mauti wal malaikati ghamarat. fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tuhzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kalian, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kalian mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-An'am 93. Allah Ta'ala berfirman, Selanjutnya, Allah Ta'ala juga berfirman, Allah Ta'ala berfirman tentang para pengikut Fir'aun, An-naru yu'radun. yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asiyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ghafir 46. Baik. Di alam kubur sebagaimana ada fitnah kubur yang bentuknya tadi ya. Apa tadi bentuknya fitnah kubur? Pertanyaan malaikat kepada mayit yang baru saja dimakamkan. Di alam kubur juga ada, di alam kubur juga ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Ada nikmat dan ada azab. Maka di alam kubur ada fitnah kubur dan di alam kubur juga ada nikmat kubur dan azab kubur. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 93. Walau tara ididh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang zalim, yaitu orang kafir atau orang munafik, berada dalam kesakitan sakaratul maut, fi ghamaratil maut, wal malaikatu basitu aydihim, sementara para malaikat memukul dengan tangan mereka, dihantemi oleh malaikat. Masya Allah. Akhriju anfusakum, ayo keluar nyawamu. Karena nyawanya tidak mau keluar disebabkan ketakutan dengan murka Allah. Yang terjadi apa? Nyawa itu menyebar ke seluruh badan, mencengkeram seluruh badan, lalu dipaksa oleh malaikat untuk dicabut, yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagaimana gancu yang ditaruh di kain wol yang basah, kemudian ditarik paksa. Yang terjadi apa? Ada yang robek, ada yang brodol, dan seterusnya. Gambaran ketika
malakul maut menarik paksa nyawa orang yang meninggal dalam kondisi fasik, meninggal dalam kondisi kafir, atau meninggal dalam keadaan munafik. Meninggal dalam keadaan kafir atau munafik. Maka dia dipaksa dengan paksaan yang keras sampai mungkin ada urat dagingnya yang putus, urat darahnya yang putus, dan seterusnya. Lebih menyakitkan, al-yauma, pada hari ini, tujzauna adzabal hun, kalian diberi balasan dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum, disebabkan dulu taquluna 'ala Allah, kalian berbicara atas nama Allah ghairal haqqi, yang isinya tidak benar. Bahaya ini ya. Bicara atas nama Allah isinya tidak benar. Itu tindakan yang bahaya. Dan orang kafir seperti itu. Apa bentuk orang kafir bicara atas nama Allah yang tidak benar? Kesyirikan yang dia lakukan. Dia meyakini Allah punya sekutu, padahal Allah tidak punya sekutu. Dia meyakini ada yang bisa mengantarkan doa dia kepada Allah, yaitu makhluk-makhluk yang sudah mati, padahal Allah tidak pernah memberlakukan aturan seperti itu dalam meminta doa. Sehingga ini tindakan berbicara atas nama Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang perlu Bapak Ibu catat, ya. Coba lihat di halaman 79. Udah? Ketemu Pak halaman 79 di buku? Atau kosong? Ketemu ya? Baik. Lihat di terjemah ayat. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima ya. Pada hari ini kalian akan dibalas. Pada hari ini kalian akan dibalas. Ketemu tulisan itu? Hari ini, yang dimaksud hari ini itu apa? Hari kematiannya. Al-yauma, pada hari ini, yaitu hari kematiannya, tujzauna, kalian akan dibalas, adzabal huni, dengan azab yang menghinakan. Yang dimaksud hari ini adalah hari kematiannya. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah jemaah? Sehingga ayat ini dalil apa? Adanya azab kubur. Dari sisi mana kita bisa menyimpulkan ayat ini merupakan dalil azab kubur? Dari sisi mana? Setelah malaikat mencabut nyawa orang ini, maka dikatakan kepada yang bersangkutan, al-yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini kau akan diberi balasan dengan azab yang menghinakan. Dan yang dimaksud hari ini itu kapan? Ketika hari kematiannya. Paham insyaallah? Baik. Sebab begini, ada orang yang mengatakan azab kubur itu tidak ada penjelasannya di Quran. Ada orang yang mengatakan azab kubur tidak ada penjelasannya di Al-Quran. Dan ini keliru. Salah, karena azab kubur ada penjelasannya di Al-An'am 93 dan Ghafir 46 ayat setelahnya. Di Al-An'am ayat 93 Allah menyebutkan al-yauma tujzauna adzabal hun, pada hari di mana engkau mendapatkan balasan azab yang menghinakan. Di Ghafir ayat 46 Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ghuduwan wa 'ashiyya, setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore neraka itu dibuka. Sehingga Fir'aun, kemudian siapa lagi? Haman dan para pemuka-pemukanya, mereka mendapatkan panasnya neraka, dipeletik-peletiin neraka, racunnya neraka,
kena semua dia. Padahal dia belum masuk ke dalam neraka. Di mana jasadnya Fir'aun? Jasad Fir'aun itu di mana? Di Mesir. Dijadikan mumi. Ya. Dan jasad itu utuh. Sehingga saat tenggelam, padahal itu jumlahnya banyak sekali ya, pasukan Fir'aun yang ikut mengejar Bani Israel. Lalu lautan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya tenggelam. Saat tenggelam, mungkin mayat-mayat yang lain hilang. Kemana Pak hilangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas dia tenggelam di tengah laut. Sementara mayat Fir'aun diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, "Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari di mana aku selamatkan badan kamu. Allah sebut diselamatkan badan kamu. Sehingga berbeda antara diselamatkan orangnya dengan diselamatkan badannya. Beda ya. Kalau diselamatkan orangnya, Allah menyelamatkan orang mukmin. Wa innallaha yunjil mu'minin. Allah menyelamatkan orang mukmin. Tapi kalau cuma diselamatkan badannya, sementara ruhnya sudah tidak ada, enggak ada artinya. Itu bukan bentuk penyelamatan yang merupakan nikmat dari Allah. Sebab Fir'aun itu badannya diselamatkan oleh Allah. Paham maksudnya di sini? Sehingga makna diselamatkan badannya di sini apa, Pak? Jasadnya dibuat utuh, rohnya sudah tidak ada. Dan itu bukan nikmat, berarti Allah ngasih nikmat ke Fir'aun, Pak? Tidak. Kalau yang diselamatkan orangnya, berarti roh dan jasadnya. Allah menyelamatkan orang yang beriman. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman terkait orang yang beriman ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami, kata Allah, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di ayat yang lain, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami menyelamatkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Nah, kalau yang diselamatkan itu orangnya, itu keselamatan yang bentuknya nikmat. Tapi kalau yang diselamatkan hanya jasadnya, maka itu bukan nikmat. Dan Fir'aun dikatakan oleh Allah, "Fal yauma nunajjika bi badanika." Pada hari ini aku selamatkan badanmu. Sehingga badannya Fir'aun tidak hilang. Tapi utuh, dan sampai sekarang badan itu masih ada. Menjadi apa? Pelajaran bagi umat setelahnya. Yang jadi pertanyaan, kalau badan Fir'aun itu utuh, lalu bagaimana Allah menghukum Fir'aun? Sementara dalam ayat ini, di surat Ghafir, Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun setiap pagi dan sore. Berarti kan neraka itu tidak mengenai badan Fir'aun, badannya utuh. Maka jawabannya, yang kamu lihat itu badan Fir'aun dan bukan keberadaan Fir'aun di alam barzah. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Fir'aun berada di alam barzah meskipun badannya ada di dunia. Baik. Nah, selanjutnya berkaitan dengan jasad yang utuh padahal kuburannya sudah bertahun-tahun. Tapi jasadnya utuh. Apakah itu pertanda kalau dia orang yang soleh
Wallahu alam, kita tidak bisa memastikan demikian, namun hanya bisa berharap. Sebab jasadnya Fir'aun juga utuh. Jasadnya Fir'aun juga utuh. Meskipun salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, jasad para nabi itu utuh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk makan jasadnya para nabi, sehingga jasad mereka utuh. Terus apa perbedaan utuhnya jasad nabi dengan utuhnya jasad Fir'aun? Sama-sama utuh jasadnya. Utuhnya jasad Fir'aun di permukaan, kelihatan oleh manusia. Utuhnya jasad nabi ada di mana? Di dalam tanah, sehingga tidak kelihatan oleh manusia. Mana yang lebih memuliakan bagi orang yang sudah meninggal, disimpan dalam tanah atau ditaruh permukaan? Disimpan dalam tanah. Disimpan dalam tanah lebih memuliakan orang yang meninggal daripada ditaruh di permukaan. Karena kalau orang yang mati lalu jasadnya ditaruh di permukaan, penampilannya menakutkan. Orang tambah ganteng, orang tambah manis, tapi tambah apa, Pak? Tambah medeni. Sebab jasad itu turun kualitasnya. Hanya dalam waktu sekian detik darah itu beku. Sekian menit ya, darah itu beku. Nanti sekian menit lagi terjadi perubahan ini, perubahan ini, perubahan ini. Sehingga penampilannya yang dulu mungkin gagah, ganteng, putih, apalagi semuanya lengkap, tiba-tiba susut satu demi satu susut. Sehingga terjadi penyusutan fisik, kalau ditampakkan di permukaan kelihatan kurang baik. Maka bagian dari memuliakan manusia adalah memakamkan manusia yang sudah mati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma as-sabila yassarah, tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian as-sabila yassarah, Allah mudahkan jalannya manusia. Maksudnya Allah mudahkan jalan manusia, maksudnya gimana, Pak? Allah mudahkan jalan lahirnya. Sehingga manusia itu lahir, padahal di dalam rahim itu besar, bisa keluar dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian amatahu, Allah mematikannya. Fa'aqbarahu, lalu Allah menguburkannya. Sehingga maksudnya Allah menguburkannya adalah Allah mensyariatkan bagi hambanya jika ada orang yang mati agar dia dikuburkan. Sehingga memakamkan mayit itu bagian dari memuliakan mayit. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fa akramallahu bani Adam biqabri mayyitihim. Allah memuliakan Bani Adam dengan memakamkan orang yang sudah mati di antara mereka. Dan Allah jamin bumi ini cukup untuk yang hidup maupun yang mati. Wa ja'alnal arda kifata ahya'an wa amwata. Aku jadikan bumi ini cukup untuk menampung yang hidup dan yang mati. Gak usah khawatir, tidak perlu investasi terlalu mahal untuk pindah ke planet Mars. Karena bumi ini cukup. Baik. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari kiamat dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah keluarganya Fir'aun, masukkanlah pengikutnya Fir'aun ke azab yang sangat keras. Nah, selanjutnya disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit. Kita baca terjemahannya.
Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, seandainya kalian tidak saling menguburkan jenazah, aku benar-benar akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian sebagian azab kubur yang aku dengar. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajah beliau lalu bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab neraka. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Masya Allah. Hadis yang luar biasa. Karena hadis ini disampaikan oleh sang Nabi. Sebab beliau ditampakkan oleh Allah berbagai hal yang gaib. Yang itu tidak bisa ditampakkan, tidak ditampakkan oleh Allah kepada selain Nabi. Jadi begini Pak. Tidak semua hal yang gaib itu andaikan ditampakkan, kita mampu untuk melihatnya. Andaikan hal yang gaib itu ditampakkan, kita belum tentu mampu untuk melihatnya. Maksudnya gimana? Bisa jadi ada hal yang gaib dirahasiakan, tidak ditampakkan oleh Allah, dan itu bagian dari nikmat bagi kehidupan kita. Karena kita tidak mampu untuk melihatnya. Sederhana saja ya. Kalau ada tayangan berdarah Pak, ada orang ditembak, ada orang disembelih, atau orang dipenggal kepalanya, atau dia dihukum bunuh dengan cara apapun bentuknya, di strom atau apa begitu. Mungkin ada di antara jamaah yang ngelihat tuh berani dia ngelihat berani. Tapi ada di antara jamaah yang suruh lihat kayak gitu, tutup mata dia, tidak berani. Jangankan lihat seperti itu. Ada tayangan rekaman orang kecelakaan, orang tidak berani lihat. Kenapa? Mentalnya tidak kuat. Mentalnya tidak kuat. Misalnya, biasanya kan ibu-ibu ya, lihat video rekaman kecelakaan. Coba lihat ini, nonton. Begitu pas terjadi, malah tutup mata. Loh. Sebelum kejadian dia lihat, ada mobil bergerak, ada motor bergerak. Menjelang terjadinya tabrakan, dia malah tutup mata. Kenapa Pak? Mentalnya enggak kuat. Coba bayangkan. Kalau ditampakkan kepada kita kejadian-kejadian yang gaib yang luar biasa. Mental kita tidak kuat. Ketika orang itu mentalnya nggak kuat, bisa jadi jantungan mati dia. Mati karena mentalnya nggak kuat. Dalam situasi aman seperti ini, alhamdulillah, sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun tanpa ada gangguan senjata. Kita bisa keluar rumah, tidak ada perasaan takut dan seterusnya. Dalam situasi chaos, kacau di mana-mana, sehingga banyak senjata, banyak darah, banyak kejadian pembunuhan. Mungkin ketika kita keluar rumah, ketakutan. Belum lagi tiba-tiba melihat ada potongan tangan di pinggir jalan. Melihat ada kuping terpotong di pinggir jalan. Mungkin lihat ada mata gelundung, cuman mata doang. Dalam kejadian-kejadian di peristiwa konflik, mungkin orang ketika di jalan melihat seperti itu. Ada kaki terpotong, berserakan di jalan. Kuat nggak kira-kira kita melihatnya? Dalam situasi aman kita tidak kuat. Maka kenapa hal yang gaib itu dirahasiakan oleh Allah? Itu nikmat bagi manusia. Nah, termasuk di antara hal yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah adalah kondisi di alam kubur. Teriakan-teriakan para penghuni kubur dirahasiakan oleh Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falaula alla tadafanu
andaikan kalian itu tidak punya tugas untuk memakamkan mayit, andaikan kalian tidak punya tugas untuk memakamkan mayit, la da'autullaha ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Maka aku akan berdoa kepada Allah agar kalian diperdengarkan suara azab kubur seperti yang aku dengar. Namun Nabi SAW tidak meminta seperti ini. Berarti Rasulullah SAW mendengar suara azab kubur tidak? Mendengar. Apakah beliau pingsan? Tidak. Apakah beliau kemudian jadi ketakutan, menggigil? Tidak. Karena mentalnya sangat kuat. Dan orang yang mentalnya kuat, dia bisa melihat aneka hal yang gaib dan dia tidak takut. Karena mentalnya kuat. Kekuatan manusia itu berbanding lurus dengan kekuatan mental. Dan kekuatan mental seseorang berbanding lurus dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itulah dalam situasi semacam ini Nabi SAW tidak takut. Coba bayangkan ya. Beliau pernah sendirian di dalam gua. Di gua Hira. Beliau sendirian. Tiba-tiba ada yang merangkul dari belakang di malam hari. Yang merangkul makhluk yang tidak dikenal. Kemudian tiba-tiba menyuruh Iqra, baca. Apa yang dibaca? Bacalah, ma ana biqari'in, aku gak bisa baca. Dan itu adalah Jibril. Maka beliau turun dari Gua Thur. Gua Thur tinggi atau rendah, Pak? Tinggi. Itu kalau dilihat dari pinggir jalan kan, orang naik butuh waktu kurang lebih 45 menit untuk bisa naik ke puncak Jabal Nur yang di situ ada Gua Thur. Dan di sana ada kantin ternyata ya. Di atas itu ada kantin. Ada orang-orang yang jualan di sana. Banyak orang Indonesia, orang Pakistan, Bangladesh, India yang naik ke Gua Thur. Ke Gua Hira. Nah di sana, di Gua Hira ini Rasulullah SAW sendirian. Di waktu malam dirangkul oleh makhluk yang tiba-tiba datang. Mungkin kalau kita, Pak, sudah mati duluan. Kenapa, Pak? Ketakutan. Jangankan yang kayak gitu, tindian aja udah bengok-bengok ya. Padahal baru tindian. Di sampingnya ada bojone loh itu. Itu sudah ketakutan. Tangi-tangi terus ngos-ngosan, njaluk ngombe. Itu baru tindian. Tayyib. Maka tidak tahu hal yang gaib adalah bagian dari nikmat. Karena itu kita merasa heran kalau ada orang nyari-nyari hal yang gaib. Pengen ketemu tuyul tengah malam. Lah Bapak Arab ge apa? Ya sebagai penasaran pengen ngerti. Buat apa? Pengen lihat jin sesekali. Buat apa? Pengen ini, buat apa? Tidak bisa melihat yang gaib itu apa? Nikmat. Kita yakin ada, percaya, dah masing-masing punya alam yang berbeda. Jin urusannya jin, menungso urusannya menungso. Sing penting jangan sampai saling ganggu. Itu prinsipnya. Wallahu alam. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Mereka pun membaca na'udzubillahi min adzabin nar. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mereka mengucapkan na'udzubillahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Mereka pun berdoa na'udzubillahi min fitnatin minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW melihat potensi ini di tengah kaum muslimin. Dan yang terakhir beliau minta kepada para sahabat agar berlindung dari fitnah Dajjal. Mereka pun mengucapkan na'udzubillahi min fitnatid Dajjal.
Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Baik, di sini berbicara tentang azab kubur. Nah, kemudian selanjutnya Syekh Utsaimin membahas tentang nikmat kubur. Nah, insya Allah untuk pembahasan nikmat kubur ini akan kita baca di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Dan yang penting untuk kita lihat, untuk kita simpulkan di sini adalah bahwa kuburan dengan alam kubur itu berbeda. Sehingga azab kubur tidak kelihatan karena apa, Pak? Karena apa? Karena dia gaib. Sebab alam barzah itu masuk alam gaib. Alam kubur termasuk alam gaib, maka tidak kelihatan. Wallahu alam. Meskipun bisa jadi azab kubur itu memberikan pengaruh terhadap tetangga kuburannya. Sehingga para ulama menjelaskan kenapa kuburan orang muslim tidak boleh digabung dengan kuburan orang non-muslim. Salah satu di antara hikmahnya adalah agar kaum muslimin tidak terganggu dengan hukuman yang Allah berikan kepada non-muslim di alam kubur. Artinya bisa jadi pengaruhnya itu pengaruh zahir. Dan kemarin ada berita, ada anak yang meninggal sebelum balik, mungkin usia 5 tahun atau 6 tahun. Lalu setelah dimakamkan, berkali-kali bapaknya itu bermimpi. Anaknya minta tolong agar dipindahkan kuburannya. Berkali-kali seperti itu. Mimpi pertama enggak digubris. Mimpi kedua enggak digubris lagi. Mimpi ketiga enggak digubris. Akhirnya dia tanya kepada seorang ulama. Kemudian ulama itu menjelaskan, kalau begitu pindahkan anakmu ke makam yang lain. Jadi anak ini merasa terganggu dengan keberadaan apa? Orang lain yang dimakamkan di dekat dia, yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di tempat informasi. Jazakumullah khairan atas kajian pada pagi hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya langsung sebelum kita bacakan pertanyaan tertulis. Monggo. Nah, baik, kita baca yang berkaitan dengan tema pada pagi hari ini. Apakah syafaat diberikan bisa sejak dari alam kubur, Ustaz? apakah syafaat bisa diberikan sejak dari alam kubur? Jawabannya bisa. Dan Nabi SAW menyebutkan, apabila ada orang muslim yang disolati 100 orang ahli tauhid, 100 orang ahli tauhid nyolati satu jenazah muslim. Alhamdulillah ya. Andaikan para jamaah komitmen dengan seperti ini, teman-teman yang satu komunitas, misalnya jamaah Rabu pagi atau jamaah Kamis pagi, totalnya ada 100 lebih ya. Yang Rabu pagi cukup banyak. Ditambah nanti jamaah dari masjid yang lain. Ada satu ikhwan kita atau satu saudara kita meninggal dunia, mari kita sholati bareng-bareng. 100 orang bahkan bisa lebih. Maka kata Rasulullah SAW, illa syufi'at lahum, maka syafaat mereka diterima. Dan syafaat diterima artinya doa 100 orang ini diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa itu ada permohonan agar
diampuni, dirahmati, diluaskan kuburannya. Suruh anu ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, memuliakan tempat tinggalnya. Wa wasi' mudkhalahu, luaskan tempat masuknya. Termasuk diantaranya adalah wa'idhu min adzabil qabr, dan lindungilah dia dari azab kubur. Maka kita bisa berdoa kepada Allah memohon agar dia dilindungi dari azab kubur di saat baru saja meninggal dunia, di saat menyolati jenazah. Dan kalau doa itu dikabulkan, berarti itu menjadi syafaat di alam kubur. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, Ustadz, amalan apa yang bisa membuat kita selamat dari fitnah dan azab kubur? Sedangkan orang yang meninggal di hari Jumat itu dilindungi dari azab kubur atau fitnah kubur atau kedua-duanya, Ustadz? Apa amalan agar kita bisa terhindar dari fitnah kubur? Amalan yang pertama adalah meyakini adanya azab kubur. Karena iman ini amalan yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang mukmin agar dia terhindar dari azab. Yang kedua, memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Seperti membaca doa yang rutin dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghindari setiap potensi dosa yang menjadi penyebab azab kubur. Di antaranya kencing sembarangan, kemudian najisnya tidak diperhatikan. Najis tidak diperhatikan, termasuk di antaranya adalah suka mengadu domba, menyebarkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Ini semuanya bisa mendatangkan azab di alam kubur, termasuk mengumpulkan harta riba. Dengan beberapa prinsip ini, amalan-amalan ini insya Allah kita berharap semoga kita terlindungi dari fitnah kubur dan azab kubur. Dan kalau seorang hamba terlindungi dari fitnah kubur, maka dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Tapi kalau tidak terlindungi dari fitnah kubur, nggak ada jaminan bisa selamat dari azab kubur. Sebab azab kubur itu diberikan karena dia gagal dalam proses fitnah kubur. Ditanya dia nggak bisa. Dan malaikat kemudian menghukumnya sehingga dia mendapatkan azab di alam kubur. Dan azab di alam kubur bagi mukmin bisa menghapus dosanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka kalau ada orang mukmin yang mati membawa dosa lalu dia diazab di alam kubur, maka bisa jadi dengan azab kubur ini mengikis dosa-dosa yang dia lakukan. Mengikis, menghapus sebagian dosa yang dia miliki sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya terkait dengan amalan membaca surat Al-Mulk, apakah hadiyah sahih atau tidak, Ustaz? Kemudian yang kedua, mengenai hadis tentang himpitan yang dirasakan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, apakah memang sekali bersahabat itu dinamakan di azab kubur berupa himpitan atau ada penjelasan yang lain? Tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai keabsahannya. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah."
ada satu surat dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat, akan memberikan syafaat bagi seseorang sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan dalam kalimat ini tidak disebutkan teks azab kubur, cuman hanya menyebutkan orang ini akan diampuni. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan suratu tabaraka hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Al-Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Sehingga kalau kita sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, maka berarti bisa jadi dalil rajin membaca surat Al-Mulk akan menjadi penghalang dari azab kubur. Di sini yang disebutkan adalah azab kubur, bukan fitnah kubur. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Berkaitan dengan status sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazzal arsh bimauti Sa'ad ibn Mu'adz. Arsh itu bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Tapi meskipun demikian, pada waktu Sa'ad bin Mu'adz dimakamkan, Allah sempitkan bumi itu, lalu Allah longgarkan. Andaikan ada manusia yang bisa selamat dari himpitan kuburan, Sa'adlah orang yang paling berhak. Namun Sa'ad tidak selamat dari itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasa kepada hambanya, sehingga sang hamba diberi dan ditampakkan hukuman untuknya, namun kemudian setelah itu Allah berikan kelonggaran baginya, agar dia semakin bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini semakna dengan hadis yang menyebutkan bahwa orang mukmin ketika dimakamkan, maka Allah nampakkan kepadanya neraka. Itu loh neraka. Setelah itu Allah tampakkan kepadanya surga. Lalu dikatakan kepadanya, tempat yang kedua ini adalah tempat kamu. Andaikan kau tidak diselamatkan oleh Allah, maka kau akan menempati yang pertama, yaitu neraka. Sehingga orang mukmin ini akan semakin apa? Semakin bersyukur kepada Allah, semakin bahagia. Maka dia semakin bersyukur kepada Allah, semakin bahagia, karena andaikan tidak diselamatkan oleh Allah, dia masuk neraka. Tapi karena Allah menyelamatkannya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Semisal dengan itu sebagaimana yang dialami oleh Mu'adz. Allah sempitkan, lalu setelah itu Allah longgarkan makamnya. Allah longgarkan alam kuburnya, sehingga ditampakkan oleh Allah potensi hukuman, setelah itu dilepaskan. Itu akan membuat orang jadi semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz beserta keluarga sehat semua. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin walakum bimithlin. Di dunia amalan seseorang dilihat di ujungnya. Misalnya selama ini sudah istiqomah, tetapi ketika menghadapi sakaratul maut, setan menggodanya untuk mengkafirkan. Mohon penjelasannya. Ketika di dunia, amal itu dilihat dari ujungnya. Kalau ujungnya baik, maka bagian depan dianggap baik dan sebaliknya. Lalu bagaimana dengan ada orang yang saleh, istiqomah sampai akhir hayat, tapi di penghujung, di saat kematiannya dia digoda setan untuk menyesatkannya? Jawabannya,
itu tidak hanya terjadi pada orang awam, bahkan juga terjadi pada ulama. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama sehingga mereka para ulama tetap istiqomah sampai meninggal dunia dalam posisi sebagai orang soleh. Terus mungkin enggak itu dialami oleh manusia seperti kita? Sangat mungkin. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mewaspadai akan adanya potensi ini dengan memohon kepada Allah Ta'ala penjagaan sampai akhir hayat. Salah satu di antara yang bisa kita baca adalah minta husnul khatimah. Sebagaimana doanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al khaira a'mali khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku adalah amal di penghujung usiaku. Sebab itu yang menentukan baik buruknya seorang hamba. Saya enggak hafal doanya Pak, yang lebih ringkas ada enggak? Intinya silahkan minta husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Itu yang bagus. Memohon kepada Allah agar diberi ujung kehidupan yang baik. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bagaimana cara bertobat dari kesyirikan? Sementara pikiran kami terus mempercayai ucapan orang-orang bahwa mereka mengatakan kami disihir oleh orang-orang yang membenci kami. Disihir. Bagaimana mempercayai kesyirikan? Taubat dari mempercayai kesyirikan. Saya mau tanya Pak, percaya sihir itu syirik atau tidak? Percaya sihir syirik atau tidak? Tidak. Ya? Percaya sihir syirik atau tidak? Ya? Tidak. Tidak syirik. Berarti percaya sama dukun. Percaya adanya sihir. Hanya percaya. Hanya percaya tok. Tidak mempercayai. Bedanya apa nih? Percaya adanya sihir. Berarti misalnya dukun A ya. Dukun A ini pinter, iso nyihir. Lalu dia kirim sihir. Dia kirim sihir. Kita percaya kalau dia ngirim sihir itu boleh atau tidak? Hah? Si A ini telah menyihir si B. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya? Atau tidak, kok ragu kan jaman? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Syirik. Semua? Pertanyaannya paham ya? Apakah mempercayai sihir itu syirik? Jenengan tadi menjawab tidak syirik. Baik, saya setuju dengan itu. Kalau percaya sihir itu syirik, Nabi Musa syirik. Nabi Musa percaya ada sihir dan beliau melihat sihir itu. Ya? Yang kedua sekarang, mempercayai dukun yang menyihir karena dia telah mengirim sihir. Yang kedua itu bentuknya kayak gini. Saya percaya yang ngirim sihir itu si A. Saya percaya ini. Itu syirik atau bukan? Syirik? Bukan ya. Bukan syirik Pak. Kok bisa? Kalau memang itu real terjadi, itu bukan syirik. Artinya kita percaya yang pelaku kejahatan ini adalah si A kan gitu ya. Kita percaya pelaku kejahatan ini adalah si A. Si A yang mengirim senjata yang tidak kelihatan itu berupa sihir. Percaya itu tidak syirik. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah tersihir. Hadisnya riwayat Bukhari.
Lalu beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau didatangi oleh dua orang. Yang satu duduk di dekat kepala beliau, yang satu duduk di ujung kaki beliau. Terjadilah dialog dua orang ini. Dan Nabi SAW mendengarnya. Yang satu bertanya, yang satu menjawab. Satu bertanya lagi, yang kedua menjawab. Terus seperti itu. Nah, salah satu di antara pertanyaannya adalah, siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin A'sam al-Yahud. Labid bin A'sam orang Yahudi. Nabi SAW jadi tahu yang menyihir beliau adalah Labid bin A'sam. Disampaikanlah kepada para sahabat. Dan berita itu sampai ke tempat kita. Hingga tercatat dalam buku-buku sejarah. Nabi SAW ketika disihir, yang menyihir adalah Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Berarti kalau kita percaya Labid bin A'sam yang menyihir Rasulullah SAW, syirik atau bukan? Bukan. Terus yang menjadi syirik itu yang mana, Pak? Mempraktekkan sihir atau minta untuk menyihir. Jadi si A datang ke tukang sihir, tolong sihir si C. Nah, maka A ini bisa jadi musyrik. Wallahu a'lam. Paham insyaallah? Baik. Sehingga sebatas mempercayai adanya sihir, lalu Anda dapat info kalau Anda disihir, itu tidak termasuk perbuatan kesyirikan. Nah, panjang. Ini panjang Ustaz, soal waris mungkin nanti bisa lewat panitia mungkin. Kepada ibu yang menanyakan tentang waris nanti bisa hubungi panitia untuk mencari solusinya. Baik. 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 Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat dan semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.